Kisah dimulai dari seorang mahasiswi bernama Hana yang hidup sederhana dan bekerja paruh waktu untuk membiayai kuliahnya. Suatu hari di kampus, ia melihat seorang pria misterius yang datang ke kelas walau bukan mahasiswa terdaftar. Pria itu pendiam dan suka membaca. Entah kenapa Hana tertarik padanya dan mulai mencoba mengenalnya. Lama-kelamaan mereka mulai dekat dan jatuh cinta. Namun pria itu menyimpan rahasia besar. Dia bukan manusia biasa, melainkan manusia serigala terakhir. Saat malam hari, di bawah sinar bulan, ia memperlihatkan wujud aslinya kepada Hana. Mengejutkan, tapi Hana tidak lari. Ia menerima siapa pria itu sebenarnya dan tetap mencintainya. Akhirnya, mereka tinggal bersama secara diam-diam. Tak lama kemudian, Hana hamil dan melahirkan 2 anak. Yuki lahir saat salju pertama turun. Nama Yuki berarti salju. Ame lahir saat hujan deras turun. Nama Ame berarti hujan. Namun kebahagiaan mereka tak bertahan lama. Suatu hari, saat sang ayah pergi berburu makanan untuk keluarganya, ia tewas dalam wujud serigala. Tubuhnya dibuang oleh petugas kebersihan dan Hana hanya bisa menangis diam-diam tanpa bisa menjelaskan apapun pada siapapun. Kini Hana menjadi ibu tunggal, membesarkan 2 anak yang memiliki darah manusia dan serigala dalam tubuh mereka. Hana mulai menjalani kehidupannya di kota. Membesarkan anak biasa saja sudah sulit, tapi Hana harus membesarkan anak setengah serigala. Mereka bisa berubah jadi serigala saat menangis, marah, sakit, atau senang berlebihan. Di kota, situasi menjadi berbahaya. Tetangga mulai curiga karena mendengar suara-suara aneh. Petugas kesejahteraan anak datang karena khawatir Hana tak membawa anaknya ke rumah sakit. Hana juga tidak tahu harus membawa mereka ke dokter manusia atau dokter hewan. Akhirnya, demi menjaga keselamatan dan rahasia anak-anaknya, Hana memutuskan pindah ke desa terpencil di pegunungan, jauh dari keramaian. Di desa itu, mereka tinggal di rumah tua yang sudah rusak. Tanah di sekitar rumah bisa digunakan untuk bertani, tapi Hana tidak tahu cara bertani. Tetangga desa awalnya cuek, tapi perlahan mulai membantu setelah melihat semangat Hana. Hana bekerja keras memperbaiki rumah, menanam sayuran, dan membesarkan Yuki dan Ame yang tumbuh makin aktif. Di sini, mereka bebas berubah jadi serigala karena jauh dari tetangga. Yuki tumbuh sebagai anak yang energik, pemberani, dan sering bermain sebagai serigala di hutan. Ame cenderung pendiam dan takut. Ia sering sakit dan lebih dekat dengan ibunya. Hana benar-benar berjuang seorang diri, tanpa bantuan siapapun. Tapi ia melakukannya dengan senyuman karena ia percaya bahwa ia adalah satu-satunya orang yang bisa mencintai mereka sepenuhnya. Setelah beberapa tahun, Hana memutuskan untuk mengizinkan anak-anaknya bersekolah. Yuki masuk SD dan mulai belajar hidup sebagai manusia. Ia menekan si serigalanya dan berusaha menyesuaikan diri. Di sekolah, Yuki berusaha menjadi gadis biasa, tapi terkadang emosi dan kekuatannya masih sulit dikendalikan. Ia bertemu anak laki-laki bernama Souhei, yang awalnya takut padanya, namun kemudian menjadi teman dekat setelah Yuki menyelamatkannya. Sementara itu, Ame tidak cocok dengan dunia manusia. Ia merasa lemah dan tidak percaya diri. Namun segalanya berubah saat ia bertemu serigala tua di hutan yang menjadi semacam guru spiritual baginya. Serigala itu mengajarkannya cara hidup di alam liar. Lama-kelamaan, Ame makin sering pergi ke hutan, bahkan melewatkan sekolah. Ia merasa lebih cocok hidup sebagai serigala. Perbedaan jalan hidup mereka mulai terlihat jelas. Yuki memilih menjadi manusia, Ame memilih menjadi serigala. Suatu hari, badai besar melanda desa. Ame menghilang ke hutan. Hana yang panik mengejar Ame dalam kondisi hujan deras. Ia terpeleset dan hampir kehilangan nyawanya. Dalam kondisi setengah sadar, Ame muncul dalam bentuk serigala dan menolong ibunya. Dalam momen haru itu, Ame menatap ibunya untuk terakhir kali, seolah ingin mengucapkan terima kasih. Tanpa kata-kata, ia berpamitan, lalu berlari ke dalam hutan, memilih hidup sebagai serigala dan penjaga hutan. Hana pun sedih saat Ame meninggalkannya. Saat Ame sampai di bukit, dengan keras aumannya sampai terdengar ke Hana. Hana pun sadar kalau Ame sudah dewasa dan berhak memilih jalan hidupnya.
Sedangkan Yuki saat tidak dijemput oleh ibunya, dia di sekolah bersama Suhe dan mengungkapkan identitas aslinya sebagai manusia serigala. Suhe pun sudah tahu sejak awal kalau dia itu manusia serigala dan nerima Yuki apa adanya. Yuki pun sedih bahagia mendengarnya. Beberapa waktu berlalu, Yuki pindah ke asrama SMP, menjalani hidup sebagai manusia sepenuhnya. Ia menulis surat pada ibunya, mengucapkan terima kasih atas semua perjuangan yang telah dilalui. Hana kini tinggal sendirian di rumah tua di pegunungan. Saat ia berdiri di bukit, ia mendengar suara auman serigala dari kejauhan. Ia tersenyum, ia tahu Ame masih hidup di luar sana, bahagia sebagai dirinya sendiri. Anime ini bukan sekedar tentang manusia dan serigala, tapi tentang cinta seorang ibu yang rela mengorbankan segalanya demi anak-anaknya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya bro.